Biar terus dalam penghinaan kami kepadamu, kami belajar untuk memiliki hati seperti Engkau ya Tuhan, khususnya untuk jiwa-jiwa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Saat ini di ulang tahun yang pertama gereja ini Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Bapa, berbicaralah Tuhan. Ini otoritas-Mu Tuhan, berbicaralah buat setiap kami. Hamba hanya bicara tanah liat, dan Tuhan pakailah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang ada di tempat ini, dan kami bisa mengerti apa yang boleh kami terima dan kami akan lakukan dalam hidup kami. Bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku daripada firman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Tuhan, dan hamba mengucap syukur buat semua imam pemuji penyembah yang sudah melayani. Terima kasih banyak Tuhan. Kau memberkati mereka semua dalam kehidupan mereka, pekerjaan, keluarga, pelayanan mereka, kesehatan mereka. Tuhan berkati Tuhan Yesus, sehingga apa yang mereka lakukan buat Tuhan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Berkati Tuhan, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap cara-cara iblis yang membuat kami tidak fokus kepada firman-Mu, kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih kami memberikan tanah hati kami yang terbaik, agar benih firman berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur, dan kami siap untuk diberkati dengan firman-Mu. Yang semua yang sudah siap, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Gembala dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan untuk saya yang kedua kali ya melayani di tempat ini. Puji Tuhan. Dan saya juga baru tahu hari ini, bersuka cita banget, ternyata ada rekan-rekan saya yang luar biasa dari pengurus daerah BBI dan pengurus wilayah yang sama-sama kita melayani hari ini. Senang sekali, dan saya jadinya bersuka cita karena hari ini juga saya dengar ulang tahun yang pertama. Amin. Ya, masih benar-benar ini ya, baru ya, tadi kan pujian bilang dan ku tetap setia, tetap cinta. Amin. Ini baru ulang tahun yang pertama nih ya. Saya rindu orang-orang, jemaat, jiwa-jiwa yang ada di tempat ini akan terus ada di tempat ini, mungkin sampai ulang tahun yang ke-20, ulang tahun ke-25. Amin. Puji Tuhan ya. Nah, jadi ulang tahun yang pertama. Jadi masih, kalau ibaratnya cinta tuh cinta mula-mula, ya kan? Ibaratnya orang nikah itu setahun belum ketemu yang jelek-jeleknya gitu. Saya rindu, karena apa Bapak Ibu Saudara? Tidak ada manusia yang sempurna, cuma Tuhan yang sempurna. Amin. Ya, saya rindu Bapak Ibu Saudara betul-betul setia di proses di tempat ini. Amin. Dalam keadaan suka dan duka. Amin. Suka dan duka. Puji Tuhan. Kalau di tempat saya, ya di gereja tempat saya melayani 25 tahunan lah ya, 25 tahunan sebenarnya, tapi kalau dibikin ulang tahun ini ke-23, karena dilihatnya dari zaman waktu Pak Paul meresmikan, tapi sebenarnya sudah berdiri sebelumnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, pada saat harus pindah, nebeng ke tempat lain karena tempat nggak bisa dipakai karena lingkungan yang tidak mengizinkan, harus bisa tetap setia. Katakan amin ya. Nah, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya mungkin kalau kemarin saya datang yang pertama, mungkin kalau ada yang belum datang, belum tahu, jadi saya perkenalkan diri, karena kalau tidak dikenal maka tidak didoakan. Saya mau didoakan oleh Bapak Ibu Saudara, amin. Nama saya Ibu Fosya, saya melayani, menemani suami saya, menggembalakan, diizinkan Tuhan menggembalakan di GBI Lewi Bumi Bekasi Baru, di Rawalumbu ya, di Rawalumbu Jembatan 9. Puji Tuhan. Saya punya 2 anak yang sudah dewasa, 1 sudah menikah dan sudah punya anak 1, jadi saya sudah jadi oma ya, sudah jadi opung. Puji Tuhan. Ada 1 lagi yang masih tinggal belum menikah, 1 perempuan, 1 laki-laki. Puji Tuhan karena saya diberikan keluarga yang semua mengasihi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu aja perkenalannya. Kita mau lihat sama-sama dari Filipi pasal 3. Kita buka yuk bersama-sama Bapak Ibu. Saya akan berusaha dengan bahasa yang bisa sederhana untuk Bapak Ibu bisa mengerti. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. PPT sudah dikasih ya Pak ya? PPT sudah dikasih, tapi nggak usah dibuka dulu, kita buka ayatnya dulu. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10
sampai dengan ayat yang ke-14 deh. Ya, Filipi 3 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Kita baca Bapak Ibu sama-sama. Ya, saya baca ayat 10, Bapak Ibu baca ayat 11 dan seterusnya. Oke, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11 Bapak Ibu. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Oh ya, sebelum saya bawa firman, saya juga mengucapkan terima kasih dan menghormati. Di sini ada istri Bapak Ketua BPD Ibu Hana, ada Ibu Ketua Pengurus Daerah rekan saya Ibu Vera. Puji Tuhan dengan semua teman-teman yang ada ya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita ke PPT-nya ya. Boleh. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan saya begini. Beberapa hari yang lalu saya ada ikut pemuritan wanita di Zoom. Nah, saya benar-benar sedikit terperanjat dengan statement ini. Tuhan lebih suka, saya baca pelan-pelan ya Bapak Ibu Saudara ya, biar paham. Tolong dicerna baik-baik. Tuhan lebih suka memberikan kehadirannya dalam penderitaan kita daripada mujizatnya yang dahsyat. Ya, Tuhan lebih suka dengan memberikan kehadirannya dalam penderitaan kita daripada memberikan mujizatnya yang dahsyat. Amin. Saya kasih contoh begini. Beberapa hari yang lalu saya mengunjungi salah seorang jemaat kami yang sedang sakit. Sakitnya kanker stadium 4. Oke. Jadi waktu saya datang ke sana, saya datang sendiri nih ceritanya, datang sendiri. Terus waktu saya mau ketemu dia, saya dalam hati mikir nih, duh saya mau ngomong apa ya, orang kanker stadium 4 gitu kan. Mau ngomong apa ya, saya waktu belum masuk kamarnya saya dalam hati bicara gitu, saya mau ngomong apa ya sama dia gitu kan. Karena apa? Karena saya mikir gini, saya mau ngomong soal sakit, saya belum pernah ngalamin kanker stadium 4 gitu kan. Kalau saya mau ngomong, ayo Pak, pokoknya Bapak pasti sembuh Bapak ini. Ntar saya kalau dia dibilangin, Ibu mah ngomong doang, Ibu belum ngalamin seperti apa yang saya alamin gitu kan. Saya juga jadi bingung ya, aduh Tuhan saya mau ngomong apa. Karena saya tahu memang ini gak gampang. Karena saya sendiri juga merasakan bahwa kalau saya jadi dia juga belum tentu saya kuat gitu kan. Nah jadi saya bilang gini, duh Tuhan saya mesti ngomong apa sama dia. Tapi tiba-tiba Tuhan tuntun saya untuk akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama dia. Saya jadi gak nanya soal sakitnya Bapak Ibu. Biasanya kan kalau kita berkunjung ke orang sakit, kita nanya, Bapak sakit apa? Oh bagaimana dulu gejalanya? Oh gimana Bapak udah berobat apa? Saya tidak mau arahkan dia ke situ. Saya tahu bahwa kalau ngomong soal sakit, biarlah mujizat Tuhan untuk dia kan. Nah yang saya bilang sama dia, saya cuma bilang begini, Pak, mengucap syukur ya, Bapak bisa nggak memuji Tuhan dalam keadaan seperti ini? Bapak bisa nggak baca firman? Bapak sehari-hari di rumah sakit ngapain? Saya nanya gitu. Ternyata dia bilang begini, Bu, kalau saya bangun pagi, kebetulan itu rumah sakit Elizabeth, di rumah sakit Kristen. Saya bangun pagi, saya lihat di tembok ada salib. Saya rasanya mau mendekat sama Tuhan, tapi saya nggak bisa. Dia bilang begitu. Saya pikir saya nggak bisa. Kenapa ya Bu? Wah, di situ Bapak Ibu Saudara langsung saya masuk. Saya bilang, Pak, Bapak udah gini. Akhirnya singkat cerita, saya tanya sama dia, Bapak sudah pernah belum seumur hidup Bapak dituntun untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak? Dia bilang, belum. Saya kaget banget Bapak Ibu Saudara. Kaget banget, padahal dia udah dibaptis selamat. Dia udah dibaptis selamat, tapi dia belum pernah dituntun untuk doa terima Yesus. Saya bilang, Pak, kalau Bapak sudah terima Yesus, Yesus tuh ada di dalam hati Bapak
Bapak mendekat sama dia nggak masalah, bahkan Bapak menyatu dengan dia. Katakan amin, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya memimpin dia untuk doa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maksud tujuannya apa? Biar dia ketemu yang namanya dia bilang, saya pengen mendekat sama Tuhan, tapi kok nggak bisa. Biar dia bisa merasakan Tuhan hadir dalam hidupnya. Amin. Sama kayak dengan orang gini, ya Bapak Ibu Saudara, sama kayak saya kasih contoh gini. Kalau orang pacaran, ya kan, orang pacaran itu gini, orangnya mungkin jauh, tapi kadang-kadang kita baca suratnya. Zaman dulu surat ya, zaman saya surat. Sekarang sih udah gak ada surat kan ya. Zaman baca chatnya atau apa, rasanya dia hadir gitu. Amin. Rasanya dia hadir. Kalau udah setua saya sih udah bukan zaman pacaran, tapi zamannya saya ngangenin cucu. Ya kan? Jadi walaupun dia tinggalnya jauh dari saya, tapi kalau saya lihat videonya, saya lihat apa, rasanya dia hadir. Rasanya saya pengen peluk dia, rasanya dia hadir. Nangkep ya Bapak Ibu Saudara. Jadi penting sekali Bapak Ibu tidak menjamin Bapak Ibu ada di tempat ini, Bapak Ibu bisa merasakan Tuhan hadir. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, akhirnya saya pimpin dia terima Yesus. Dan setelah saya pimpin dia terima Yesus, mukanya sedikit berubah. Bapak Ibu Saudara, apakah penyakitnya langsung sembuh? Tidak. Oke, tidak. Tapi paling tidak, waktu saya ke sana, saya bisa menuntun dia untuk dia merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Setelah itu, saya biarkan silakan otoritas Tuhan yang bekerja untuk sakitnya. Betul nggak? Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan lanjut ke seterusnya. Jadi artinya apa? Beda dengan, coba deh Bapak Ibu Saudara, ketemu orang yang sakit pasti maunya langsung sembuh. Ketemu orang yang di PHK harusnya, Bu, bagaimana caranya biar dapat pekerjaan? Ketemu orang yang putus cinta, gimana caranya biar ini? Oke? Jadi rata-rata manusia pasti cari solusi. Amin. Cari solusi, cari mujizat daripada mau kejar kehadiran Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ini penting sekali. Beneran, ini penting sekali. Nah, bagaimana caranya? Kita mau bicara lagi. Nah, lihat di ayat 10 tadi, yang ku kehendaki. Ini tulisannya siapa? Rasul Paulus menulis begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Bukan gini, yang ku kehendaki ialah mendapatkan mujizatnya 1000 kali. Enggak. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Amin. Mengenal dia, kenal dulu. Mengenal dia, baru belakangan mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal, nanti kita lihat. Dan di situ tidak ada loh dibilang mujizat, mengenal kuasa kebangkitan, mengenal penderitaannya. Wow, amin, ya kan? Belum bilang mujizat loh Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi lihat di sini. Nah, itu yang seharusnya menjadi juga kerinduan hati kita. Kita mau kenal dia, amin, mau kenal dia. Bapak Ibu Saudara, saya ini ada jemaat saya ikut hari ini ibadah karena dia kenal dengan Bapak dan Ibu Gembala, ada Pak Herman dan Ibu Winda di sana. Saya tuh pertama, jadi gini, saya kasih contohnya begitu. Kita itu step pertama adalah mengenal, oke? Nah, saya pertama kali mengenal Ibu Winda itu baru kenal nih, oh namanya Ibu Winda, tinggal di mana di sini? Saya pikir dia orangnya pendiam. Pendiam saya pikir, karena baru kenal kan, baru kenal. Setelah bersekutu tuh maksudnya setelah kita ngobrol, kita waktu itu pertama-tama ketemu langsung bareng makan dan segala macam. Setelah saya tahu, wow, langit dan bumi, amin, langit dan bumi. Pendiam kalau lagi tidur doang kali. Waduh, ternyata cerewet, minta ampun. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah nanti jadi setelah mengenal, setelah itu bersekutu, baru kita bisa akrab. Amin, baru kita bisa akrab. Kalau udah akrab, baru bisa berasa kalau dia nggak ada, kita kehilangan. Betul nggak? Kalau kita baru kenal biasa, rasanya dia nggak ada, kita biasa aja. Oke, benar ya Bapak Ibu Saudara. Jadi harus ada step itu kita dengan Tuhan. Mengenal, bersekutu, baru kita bisa akrab dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, itu bukan karena kita punya agama Kristen dan KTP Kristen loh. Ya kan? Harus ini bicara tentang hubungan. Amin. Bicara tentang hubungan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita bisa kenal Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa tahu karakternya, sifatnya? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya gini, kita mengalami lagi mau bangkrut gitu kan.
Nah terus kita mikir gini, kita langsung mikir, Tuhan gimana caranya aku kembali punya uang? Gimana caranya aku bisa dapat pinjaman? Harusnya yang kita pikirkan adalah Tuhan, bagaimana Tuhan memandang masalah ini? Apa yang Tuhan mau kerjakan di masalah ini untuk aku? Tahu dulu sudut pandangnya Tuhan, amin? Bukan kita punya mau. Ya Bapak Ibu Saudara, saya ambil lagi satu contoh, misalnya kita punya anak kecil. Anak ini kita suruh belajar. Pasti ini anak gak mau, maunya dia main game atau dia nonton TV, betul? Dia gak tahu bahwa kita mau dia belajar biar jadi pintar, ya kan? Nah, yang anak ini maunya dianya sendiri. Oke, saya maunya main game, saya maunya nonton TV. Dia gak akan pernah mau tahu maksud orang tuanya. Yang kita kepingin adalah, Mbok ya kamu ngerti, mama sayang sama kamu, makanya suruh belajar biar lu jadi pintar, gitu loh, ya kan? Tapi dia nggak maunya ikut maunya sendiri. Yang kita inginkan, dia karena kita pengen lagi, kamu ngerti nggak sih, mama itu maunya begini, gitu. Kita maksa ini anak. Kita berpikir bahwa kamu anak ke aku, tapi kenapa nggak bisa tahu maksudku? Karena apa? Karena dia punya ego, dia mau ikut sendiri. Begitu juga kita dengan Bapa di surga. Amin. Kita begitu juga. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana cara tahunya? Kita mau tahu itu. Tidak lain, tidak bukan dengan firman Tuhan. Amin. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sumber Bapak Ibu Saudara, pemasukan pikiran Bapak Ibu Saudara setiap hari harus dan mutlak baca firman. Kalau ini gak pernah saudara lakukan, bagaimana saudara kenal dia? Kenal Tuhan? Gak mungkin. Amin. Gak mungkin. Bapak Ibu Saudara harus minimal 3 pasal deh. Jangan pernah sampai saat ini udah Kristen sekian puluh tahun tidak pernah lulus baca Alkitab, tidak pernah tamat baca Alkitab. Ya, jadi makanya Bapak Ibu Saudara, saya sampai sekarang ini udah tahun ke-6 buka grup baca Alkitab. Sangat lelah. Di grup itu saya punya sekitar 200 orang yang harus saya mentor setiap hari. Baca Alkitabnya udah sampai di mana, udah berapa hari utang dan segala macam. Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu setiap kali saya mau berhenti, Roh Kudus ingatkan saya, itu pelayanan yang tidak biasa, itu pelayanan gak ada PK. Kamu gak dapat nama apa-apa, tapi kamu udah membantu banyak orang untuk mereka tamat baca Alkitab. Lihat di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya? Nah, kalau Bapak Ibu Saudara saat kita baca Alkitab, berasa gak? Kalau baca Alkitabnya bener-bener ya, bukan baca Alkitabnya sambil jalan, sambil masak, sambil jaga anak gitu, atau sambil kerja. Bukan, baca Alkitab dengan waktu yang baik, dengan saat teduh yang baik, benar-benar teduh saudara dengan Tuhan. Pada saat saudara lakukan itu, saudara berasa tiba-tiba seperti ada yang ngomong di hatimu, kamu lakukan ini, tiba-tiba ada damai sejahtera. Amin. Disitulah Roh Kudus mulai bekerja. Kalau baca firman-Nya sambil lalu, apalagi baca firman-Nya audio, terus kita bisa sambil masak, kita gak dapat apa-apa. Baca firman yang berkualitas, miliki waktu yang berkualitas. Amin. Suami istri bisa ngobrol berkualitas biasanya di tempat yang tersendiri. Kalau ngobrol di banyak orang pasti gak bisa. Oke, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, miliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Di situ kita bisa kenal Tuhan. Pada saat dia ngomong di hati kita, dia ngomong soal iman, ikutin. Dia ngomong soal ketaatan, ikutin. Tiba-tiba pada saat baca firman kita ngomong soal ketaatan, mengampuni misalnya, ikutin. Itu kalau mau makin hari makin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba dia ngomong soal iman, nggak punya duit tapi tiba-tiba disuruh memberi, lakukan. Amin. Kalau kita nggak ngikutin firman, kita ngikutin daging, ya udah nanti makin lama makin jauh. Makin lama bukan makin jauh, makin tidak mengenal bagaimana karakter Kristus. Amin. Jadi kalau mau kenal, ikutin. Amin. Seperti misalnya gini, saya melayani itu di jemaat yang 99,9, ya kan? Itu orang Batak. Ya, saya orang Sangir, saya sendiri di situ. Ya kan? Saya sendiri di situ. Tapi karena saya berusaha untuk menyesuaikan diri, ya kan? Saya berusaha menyesuaikan diri, apa budaya mereka, coba saya ikutin. Saya awal-awal ada di situ, saya nggak bisa makan pakai tangan loh. Saya orang Sangir biasa makan pakai sendok garpu, duduk di kursi. Mereka makan pakai tangan, ditikar gitu. Suami saya juga orang Karo ya. Nah akhirnya karena saya mengikuti, lama-kelamaan orang sekarang kalau lihat saya pertama-tama ditanya, Bu orang apa? Saya suruh tebak, mereka pasti nebak saya orang Batak. Gak pernah nebak lagi orang Sangir, udah hilang kesangirannya. Karena apa? Karena
Karena saya sudah bergaul, saya sudah satu karakter lah gitu maksudnya. Amin. Ya kan, suami juga dari sana. Jadi sudah satu karakter. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau misalnya saya nggak mau, misalnya enggak lah, lu makan pakai tangan, gue enggak. Apapun saya itu dilakukan saya nggak mau, ya saya nggak akan pernah bisa nyatu. Amin. Itu maksudnya. Jadi bagaimana kita dengan Tuhan? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap kali kita baca firman pasti ada sesuatu yang bicara kepada kita. Jadi saya nggak pernah saya ragu deh kalau ada orang yang begini, nggak suka sama si A terus nggak ke gereja. Setelah nggak ke gereja, kalau ditanya, kamu kalau nggak ke gereja gimana? Kamu nanti jauh dari Tuhan. Oh enggak kok, saya nggak ke gereja tapi saya di rumah berdoa loh. Saya di rumah berdoa baca firman, pembelaan doang itu namanya, pembelaan doang. Kalau saudara benar-benar baca firman, nggak mungkin saudara masih tetap pelihara konflik, nggak mungkin. Kalau saudara sungguh-sungguh baca firman, saudara pasti akan cepat-cepat mau berubah, pasti. Karena kalau kita lagi dalam baca firman, Tuhan akan mendakwa setiap dosa kita. Tuhan akan tuntut kita yang akan merasa berdosa sendiri. Aduh, aku udah punya dosa ini, aku udah punya dosa ini, aku mesti minta maaf. Amin. Ya, nah oke. Selanjutnya, kalau ngomong terus nanti saya. Nah, yang kedua, berada dalam Kristus. Ya, takutnya lupa. Pak kasih tahu saya kalau udah ini. Berada dalam Kristus, maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara, berada dalam Kristus itu bukan karena kita mentaati firman dengan pemahaman sendiri. Bagaimana caranya kita jadi tadi kan kita baca firman. Pemahamannya adalah jangan pakai otak kita sendiri. Amin. Bagaimana cara memahami firman dari sudut pandang apa? Coba Bapak Ibu Saudara, Pak, ada yang bisa buka Filipi 3 ayat 9. Filipi pasal 3 ayat 9. Filipi pasal 3 ayat yang ke-9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi waktu kita memahami firman, pahami berdasarkan kebenaran yang Tuhan sudah anugerahkan. Nah, yang Tuhan sudah anugerahkan itu seperti bagaimana? 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus pasal 1 ayat 30 dikatakan begini. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi bagaimana cara memahami firman? Memahami dengan sudut pandang orang yang sudah ditebus. Amin. Orang yang sudah ditebus itu apa? Orang yang udah gak punya keangkuhan lagi, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mau angkuh orang kau ditebus kok? Betul gak? Status kita tuh tadinya budak, orang berdosa, orang terkutuk. Kita dikuduskan, ya kan? Hari ini bisa pakai jas, bisa merayakan ulang tahun pertama, bisa pakai baju bagus-bagus, ya kan? Mati yakin masuk surga. Itu karena siapa? Bukan karena kuat dan gagah kita. Karena kita ditebus. Oleh apa? Oleh darah Yesus yang mahal. Amin. Ditebus bukan karena kita udah berbuat baik loh. Ditebus karena Dia mengasihi kita. Jadi kalau kita mau kurang ajar sama Tuhan, keterlaluan. Ya kan? Kalau kita memahami firman dengan sudut pandang sendiri, kita keterlaluan, Bapak Ibu Saudara. Misalnya firman Tuhan bilang begini, ampuni saudaramu yang bersalah sama kamu. Terus kita memahami dengan sudut pandang kita, enak aja gue mengampuni. Yang tuaan gue loh, dia yang lebih muda, dia dong yang minta maaf. Dia kan yang salah, dia yang duluan datang. Enak aja, saya udah banyak jasa loh sama dia. Itu sudut pandang kita sendiri. Sudut pandang orang yang punya ego, bukan orang yang sudah ditebus. Kalau orang yang sudah ditebus, kita akan bilang begini, Tuhan, aku disuruh mengampuni dia. Ya Tuhan aja udah mengampuni dosaku udah banyak. Masa iya aku gak mengampuni dia sih? Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ayo berada dalam Dia itu adalah memahami firman dengan sudut pandangnya Kristus. Yang ketiga berikutnya, mengenal kuasa kebangkitannya. Ya, mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara, Kristus sudah bangkit dari dosa, dari maut. Amin. Dia sudah kalahkan iblis. Berarti kita ya dalam hidup kita yang kukehendaki mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya. Mengenal kuasa kebangkitannya itu bagaimana caranya mengenal kuasanya? Yaitu kita mulai merasakan
hidup yang dibaharui, lepas dari ikatan dosa. Di Roma pasal 6 ayat 4 mengatakan apa? Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Jangan bangga dengan manusia lama engkau. Jangan kita bilang, lu belum kenal gue ya? Gue tuh dari dulu orangnya keras loh. Jangan dikerasin, nanti gue bisa balas loh. Kok bangga sama manusia lama? Manusia lama jangan dibanggakan. Amin. Bahwa itu matikan itu di salib Kristus. Mari kita hidup jadi manusia baru. Jangan lagi hidup dengan ikatan-ikatan dosa. Ya kan? Kan kita udah dibaptis, dikuburkan dalam kematian dalam baptisan, bangkit jadi manusia yang baru. Jadi jangan dosa-dosa sebelum dibaptis masih terus dibawa sampai sekarang. Ya kan? Gak bisa lepas rokok terus dibawa sampai sekarang. Gak bisa lepas dari pornografi terus dibawa sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara, ngeri. Orang-orang yang hidupnya terikat itu ngeri banget. Ya kan? Ngeri banget. Saya punya adik paling kecil meninggal karena overdosis narkoba. Ngeri banget akhir hidupnya. Dia meninggal betul-betul depan mata saya. Ngeri. Mendingan kita jadi orang yang merdeka. Amin. Kita mendingan tunduk di bawah kuasa firman daripada tunduk di bawah kuasa dosa. Ngeri banget. Dosa itu enak, tapi akhirnya maut buat kita. Gak enak. Bapak Ibu Saudara, akhir hidup kita gak enak. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar untuk mengenal kuasa kebangkitan, mulai hidup lepas dari dosa. Saya beberapa minggu yang lalu saya mengunjungi melayat. Saya punya om jauh gitulah ya, meninggal di usia 62 tahun. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia nakoda kapal, masa mudanya dia kaya, punya banyak properti Bapak Ibu Saudara. Tapi 7 tahun sebelum dia meninggal, dia kenal wanita lain, dia menikah dengan wanita lain, masuk agama wanita itu, ya kan? Tinggalkan Yesus, masuk agama lain. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tiba-tiba di 7 tahun terakhir itu, ya beberapa tahun yang terakhir di usia 60 begitu, tiba-tiba dia sakit, dia stroke, akhirnya nggak bisa lagi cari uang. Tiba-tiba dia ini, dan istri keduanya itu pintar banget, licik banget. Pada saat 7 tahun menikah itu, semua hartanya mereka dibikin atas namanya dia, dibikin atas nama si istri kedua. Dia yang bikin begitu. Nah si bapak ini karena lagi bucin, ya dikasih aja begitu kan Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba beberapa bulan sebelum itu dia sakit, dia stroke. Istri keduanya itu tidak mau lagi urus dia. Akhirnya adik kakaknya melihat dia seperti itu, dibawa pulang dari rumah istri keduanya, dibawa pulang terus dirawat, dan akhirnya masuk rumah sakit Siloam di dekat tempat kami di Rawalumbu. Dan karena bingung gak ada yang urus, dipanggillah istri pertama. Tolonglah kamu bantu urus dia. Nah 1 bulan istri pertama urus dia. Istri pertama udah punya dua anak perempuan. Mereka punya 2 anak perempuan yang sudah besar. Kan 7 tahun ditinggal kan, 7 tahun ditinggal, masih sekarang udah dewasa. Dan mereka yang urus sebulan aja. Terus akhirnya om saya itu meninggal. Waktu saya lihat akhir hidupnya Bapak Ibu Saudara, saya datang waktu dia meninggal. Yang saya lihat apa? Pertama, nggak ada gereja yang melayani. Karena 7 tahun kan udah keluar dari Yesus ya, udah tinggalkan Yesus, sudah pindah agama lain. Yang pertama, nggak ada gereja yang melayani. Sedih banget, saya ngeliat sepi banget, nggak ada gereja yang melayani. Yang kedua, dia waktu mau ditutup peti nggak ada yang nangisin. Kenapa nggak ada yang nangisin? Istri kedua nggak datang. Oke, kan istri pertama yang sebulan terakhir ngurusin dia. Tapi kan istri pertama sama 2 anak udah 7 tahun pisah. Jadi sudah tidak ada ikatan dekat lagi. Apalagi anaknya udah gak sayang lagi sama papanya karena 7 tahun pisah. Jadi waktu ditutup peti itu gak ada yang nangisin dia. Terus belum lagi apa? Hartanya kemana? Karena udah diambil semua sama istri kedua, dibuat di atas namakan dia. Saya mau bilang begini, dah Tuhan. Saya ngeliat om saya waktu menikah, saya bilang, om kasihan banget nasibmu. Ya kan? Hartanya ada, gak bisa. Punya Yesus ditinggalkan. Punya istri dengan kasih yang sejati ditinggalkan. Ya sudah, matinya nothing, gak dapat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, hidup dalam manusia yang lama berat. Amin. Mendingan dari sekarang kita capek-capek melayani Tuhan, capek-capek kita mau dimuridkan, mau berubah, dan akhirnya kita akan hidup luar biasa dengan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang poin yang berikutnya, yang terakhir, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus.
Bapak Ibu Saudara, dari sekarang saya mau bilang, ikut Yesus tidak selalu engkau mengalami hanya berkat terus, enggak. Hidup Yesus harus mengalami yang namanya sangkal diri, salibkan manusia lama, ya kan, dan menderita karena Kristus dan kerajaannya. Katakan amin. Ya, nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ya kan menderita karena Kristus. Jadi gini, kalau engkau disakitin, sedikit aja dibikin tersinggung, ya kan? Belum kita merasa itu daging kita yang sakit. Tapi jangan kayak gitu sebentar dulu nulis status. Ya kan? Nulis status. Oh ini begini. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya kalau disakitin daging, terus tiba-tiba tulis status atau cerita ke orang lain dengan hati yang tersakiti, itu sama aja manusia lama kita nggak mati. Betul, amin. Bapak Ibu tahu nggak? Saya tuh kan nggak suka sama kucing. Kalau di rumah saya ada kucing, saya suka sambit atau saya sebel banget saya sama kucing. Saya suka pukul begini. Waktu saya pukul, kucingnya melesat lari. Tapi kalau coba itu kucing mati, saya pukul, dia nggak ngapa-ngapain kan? Jadi yang masih hidup itu adalah pada saat dia dipukul, dia masih bisa lari. Itu masih hidup namanya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara disakitin, masih bisa marah, masih bisa reaksi negatif, itu karena manusia dagingmu belum mati. Ya, manusia lamanya belum mati. Matiin dulu. Jadi setiap mau bagaimana, tekenin lagi. Amin. Setiap mau berontak, tekenin lagi. Coba deh orang yang tersakiti, abis itu cerita ke orang, abis itu nulis status, seakan-akan cuma dia satu-satunya manusia yang lagi menderita. Ya kan? Wah, aku ditinggalkan, aku begini, kesian deh lu. Ya kan? Saudara, kalau engkau punya Yesus, engkau punya segala-galanya. Kau punya segala-galanya, apapun itu, kau punya segala-galanya. Amin. Yang penting Yesus gak ninggalin kita, itu aja. Mau teman ninggalin kita, mau suami ninggalin kita, istri ninggalin kita, yang penting Yesus gak ninggalin kita. Ya, kita punya segalanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau gambar diri kita juga belum benar, kita akan merasa seperti itu. Ada orang sedikit-sedikit begini, kamu ngomongin kita, ya kan? Kenapa sih gitu? Kalau gambar diri kita udah ngerti, kita nih manusia yang ditebus Yesus, udah bangga aja dengan itu. Gak usah, mau kita kulitnya hitam, mau kita gak punya duit, mau kita bagaimana, nggak apa-apa. Kan kita masih manusia yang harus diproses, betul? Amin. Kalau sedikit-sedikit kita menyakiti orang lain, kan kita masih manusia yang diproses. Tinggal minta maaf, amin, dan mau berubah, ya kan? Seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Filipi 1:29 saya baca dengan cepat. Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Firman Tuhan mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Amin. Jadi ternyata menderita buat Tuhan itu memang harus keadaannya. Amin. Tapi menderitanya daging. Amin. Daging kita yang Tuhan pengen menderita. Karena apa? Karena biar habis dagingnya. Dibikin menderita daging, dibikin engkau tersinggung, dibikin engkau nggak sabar, biar habis. Amin. Biar habis dagingnya. Nah, Roma 6 ayat 5 sampai 6 ayat terakhir. Roma pasal 6 ayat 5 sampai 6 apa dikatakan? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Jadi kita dibikin menderita biar tubuh dosa hilang kuasanya. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, siapapun engkau, pendeta sekalipun, itu punya tubuh dosa yang menguasai. Ini yang pelan-pelan harus kita kikis biar hilang. Makanya kita dibikin menderita. Amin. Kita dibikin menderita untuk pelan-pelan hilang kuasanya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, menghambakan dosa itu jangan Bapak Ibu bilang, lu tuh yang berdosa, lu kan belum lepas rokok, lu belum lepas perzinahan. Jangan gitu, kita masih suka marah-marah sama anak juga berdosa. Kita masih suka shopping, menghabiskan duit yang gak jelas juga dosa. Ya kan? Jadi dosa itu bukan cuma yang kelihatan gimana-gimana ya. Kita semua masih berdosa. Jadi pelan-pelan kita mau menjadi sama dengan penderitaan Kristus. Mari imam musik bisa sama. Yang terutama di dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Saya sudah selesai berbicara. Mungkin saya banyak kekurangan. Biarlah Roh Kudus yang akan melengkapi itu di dalam hati dan roh kita. Biar kita bukan cuma jadi pendengar, tapi juga jadi pelaku firman. Haleluya.